bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Hanya oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh ada saat pagi hari ini. Oleh sebabnya, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau baik Tuhan. Segala hormat pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami rindu dipuaskan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu, tapi kami tahu Tuhan, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan atas hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Bapa. Pagi hari ini Kau membalas kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap jiwa-jiwa yang hadir saat pagi hari ini dipuaskan, diberkati Tuhan melalui ibadah kami saat pagi hari ini. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang belum ada bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini dalam persiapan perjalanan mereka, Tuhan memimpin menyertai sampai di tempat ini bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Biarlah kuasa Allah, hadirat Allah itu hadir dalam ibadah kami. Sehingga mujizat-Mu terjadi atas ibadah kami saat pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami. Baik itu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Baik pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani diurapi. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan dan Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini, yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Haleluya. Kami Tuhan, kami bersyukur Engkau ada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam Kau menyembahmu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulangi pujian dari awal. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau besar, kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
di atas segala-galanya dalam hidup kami. Karena kami tahu begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau berkorban untuk kami, Tuhan. Terima kasih. Dalam roh dan kebenaran tinggikan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih. Melebihi segalanya, lebih dalam lagi. Terima kasih. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Haleluya. Melebihi segalanya, beri kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Kita bersyukur hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dialah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Amin. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai. Sebab dia Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
dalam hadirat Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Bagi pelayan persembahan kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang sedang Kau tebus dengan darah yang kudus. Sungguh kami bersyukur karena sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, tangan Tuhan akan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang jujur kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Begitu luar biasa dahsyatnya kasih setiamu, anugerah, pertolongan, penyertaan dan pengorbananmu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari, sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Bapa. Dan kami yakin pujian merupakan dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Marilah berfirmanlah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, pikiran-Mu, kehendak rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Allah. Sucikan ruangan dan setiap ruang, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami, sehingga kami boleh fokus kepada kehadiran-Mu melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap menerima firman-Mu dengan iman, dan kami mohon kiranya urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga memampukan kita saat hari ini dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, dapat mengerjakan keselamatan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahasanya kita bersama-sama menerima kehadiran firman Tuhan melalui firman Allah. Ya, isi hati Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14 bagian A. Ya. Kita baca bersama-sama sampai ke Tuhan itu ada tanda tanya ya. Mari kita bersama, semua sudah mendapatkan ayat ini? Jika belum, saudara bisa membaca melalui layar LCD ya, lebih jelas. Amin. 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi ayat ini berbicara mengenai ya, segalanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Segalanya di sini tidak terbatas. Ya, dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara, dikatakan adakah sesuatu apapun, model apapun, macam apapun, kesulitan apapun, kesukaran apapun, masalah apapun di sini. Saudaraku kasih, ayat ini suatu hal yang pertanyaan yang diajukan kepada tokoh Alkitab. Itu sebenarnya rema hari ini kita ambil dari kisah Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah di masa lansia. Saudara, ya, di masa lansia
pada waktu mendengar firman Allah, Sarah tertawa. Tertawa di sini bukan tertawa senang, tapi tertawanya sinis. Karena apa? Mana mungkin, tidak mungkin, mustahil. Saudara, karena Sarah apa saudara sudah tua. Dalam pasal 17 ayat 17, Abraham usia 100 tahun. Sarah usia 90 tahun. Saudara. Jadi saudara kasih sulit untuk dipahami. Sulit untuk diterima. Saudara. Jadi kalau sudah melihat kenyataan dengan logika saudara, ya mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Saudara, Tuhan berkali-kali menyatakan diri kepada Abraham. Ya. Dalam ayat tadi, mungkinkah bagi seorang yang berumur melahirkan seorang anak? Ini kata-kata yaitu yang kurang percaya, tidak percaya. Padahal Allah kita dapat melakukan segala-galanya. Amin saudara. Ya. Jadi kisah ini menunjuk kepada kita untuk mengingat kembali apa yang dijanjikan oleh Allah itu, saudara, atau yang pernah dijanjikan oleh Allah itu pasti digenapi. Janji itu pasti diberikan, saudara. Jadi ayat ini saudaraku kasih ya, mengundang kita untuk percaya akan janji Tuhan. Tidak meragukan janji Tuhan. Meskipun realitanya seperti ini. Buktinya seperti ini. Kenyataannya seperti ini. Bertolak belakang. Saat hari ini Tuhan mengundang kita kembali untuk percaya. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara, saya tidak akan terlalu lama di sini. Ya, saudara. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, berita-berita yang saudara dengar hari ini, ya, saudara mengikuti berita. Salah satu penyataan kepala negara kita pada waktu penutupan di siswa IPDN, tidak salah ya. Saudara baca itu, saya simpan saudara, nanti saya share. Dikatakan dia berbintang dunia, dia ketemu dengan yaitu Sekjen PBB. Apa yang terjadi? Dalam tahun ini adalah tahun yang paling berat dan sulit. Tahun depan adalah tahun masa gelap. Ini dunia bukan negara kita, jadi mendunia. Saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana sudah mendengar hal itu? Makanya perlu baca Alkitab, amin. Berkali-kali kata baca. Alkitab saudara ini dipakai oleh orang lain. Malu saudara sebetulnya. Setiap mereka masuk di rumah Allah mereka bawa Alkitab ini. Saudara ke gereja tidak bawa Alkitab saudara. Alkitab saudara dipakai oleh saudara kita. Nanti saya share kalau tidak percaya. Cuma mereka saudara kasih dalam menguraikan ayat-ayat ini, ya kami tidak peduli. Mereka tidak maksudnya menafsirkan semaunya sendiri. Itu penggenapan saudara. Yesus katakan, murid-murid Tuhan ini ada orang-orang bukan murid pengikut Yesus,
bukan percaya, tapi mereka mengusir dalam namamu. Biarin saja. Paulus juga menyatakan demikian. Ada orang memberitakan Injil karena benci, karena untuk maksud yang lain, bukan murni. Paulus katakan biar. Jadi ini penggenapan. Kalau Injil ditafsirkan seenaknya sendiri. Halo? Saudara bawa Alkitab hari ini dipakai oleh saudara sepupu saudara. Dianjurkan setiap saudara masuk ke rumah Allah. Dianjurkan ke murid-muridnya bawa kitab. Saya pada waktu ikuti dalam ceramah itu, saudara, saya malu. Orang Kristen sendiri tidak bawa, tapi dipakai oleh mereka sekarang. Saudara kasih, dikatakan ini masa-masa sulit, saudara tahu. Ya, kalau saat ini kita merasa harapan kita telah runtuh, tidak ada lagi harapan, saudara. Kita menghadapi kesulitan dan kesukaran. Itu adalah penggenapan daripada firman Allah yang dibuatkan oleh Rasul Paulus 2 Timotius pasal yang ketiga. Pada akhir zaman akan datang masa sulit, masa sukar. Dan orang hanya mencintai diri sendiri. Dan benar apa yang terjadi di Jember. Tapi sebelum itu saya tidak pernah ngomong dengan mulut saya, cuma saya batin saja. Kok cik mentoloni, saudara? Ya, mereka barang dirampas, rumah dibakar. Saya dengar ibu gembala saudara ngomong-ngomong dengan tetangga, wis gak ono kasih, gak mengenal kasih. Itu saudara baca 2 Timotius pasal yang ketiga itu, hanya mengasihi diri sendiri. Dan itu adalah penggenapan nubuatan daripada Yesus dalam Matius pasal yang ke-24. Saudara, di mana dosa bertambah-tambah, kasih semakin berkurang, kasih semakin dingin, orang tidak mengenal kasih lagi. Kenapa? Siapa yang menghilangkan kasih ini, saudara? Yang menghilangkan kasih ini di mana, saudaraku kasih, mendekati akhir zaman, bahkan sudah hidup dalam akhir zaman, di mana kuasa gelap bekerja begitu giat. Inilah pekerjaan iblis. Dikatakan bahwa dia adalah pembohong, penipu, pembunuh. Saudara baca Yohanes pasal 10 ayat 10, di mana iblis datang yaitu membinasakan dan merusak, menghancurkan. Tapi Yesus datang membawa kelimpahan. Amin. Tapi sekarang banyak orang yang terbuka untuk iblis. Gedung besar-besar, duor habis. Tidak merasa, tidak punya hati, eman-eman, dan seterusnya. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ini hidup di akhir zaman. Kita akan lihat, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan saat ini, tidak banyak, saudaraku. Ya. Sekarang di sini, mengapa sampai Tuhan berbicara, berfirman seperti ini? Tiada barang mustahil, tadi dikatakan Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mengapa Tuhan bertanya? Apa ono sesuatu sing mokal
sing ndak bisa untuk Tuhan. Bagi Tuhan, saudara kasih, Tuhan dapat mengerjakan sesuatu yang luar biasa dan kuasanya tetap sama. Saudara mengamini, bisa menjadikan langit dan bumi dan isinya sampai hari ini, saudara. Ya, ini karena hanya perkataan Tuhan. Tuhan bisa membuat langit dan bumi, menciptakan semua dari tidak ada menjadi ada. Tuhan juga sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa, segala apapun yang mustahil. Adakah, saudara? Ini pertanyaan. Saudaraku kasih, segalanya mungkin bagi Tuhan. Ada beberapa hal yang menghalangi hidup orang Kristen, orang-orang percaya, saudara. Ya, ada beberapa hal yang menghalangi cara kerja Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebab janganlah batasi kerja Tuhan. Amin. Apa yang menjadi penyebab? Saya sampaikan dua hal saja. Yang pertama, saudara baca Kejadian pasal 15 ayat 1. Ada satu kata di situ apa? Allah datang kepada Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah Abraham, akulah perisai, upahmu sangat besar, akan sangat besar. Janganlah takut, berarti Abraham. Jadi ini yang pertama, rasa takut yang menghalangi cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup jemaat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, orang Kristen. Yaitu rasa takut, saudara. Mengapa takut, saudara? Sudah baca sampai ayat yang ke-6, saudara, ya. Dikatakan takut karena kurang percaya akan kerja Allah. Jadi takut di sini kurang percaya akan kerja Tuhan, yang menjadi penghalang kerja Tuhan. Rasa takut. Sampai sekarang ada orang Kristen takut ke gereja. Takut dengan corona. Takut dengan corona. Saudara lihat berita, rupanya corona itu tidak mau hilang, saudara. Kerasan, saudara, rupanya. Di negara kita ini masih ada yang kena, saudara. Tetapi bersyukur, saudara, kalau saudara mau taat kepada firman dan taat kepada aturan pemerintah dua-dua. Amin. Biarpun itu mengena saudara, itu akan sebentar saja, saudara akan cepat sembuh. Saudara punya iman, iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Sudah percaya kepada Yesus, sudah bertindak bagaimana cara supaya saudara melindungi tubuh jasmani saudara. Dengan vaksin itu. Dengan sekarang kita tetap pakai masker. Ada bilang, oh sudah bebas, saya tetap. Ada orang katakan, bagaimana Pak Ali? Saya tetap saya share. Pakai masker, cuci tangan, masuk dalam bilik disinfektan. Itu harus. Saya bilang masih, tapi jangan sembrono, saudara. Jangan mencobai Tuhan, saudara. Nah, ini rasa takut berarti kurang percaya. Kurang beriman kepada Tuhan. Loh, saya kan percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi di sini dikatakan Abraham berarti takut. Dia kurang percaya. Beberapa minggu telah saya sampaikan kepada saudara pada waktu, yaitu Abraham, dia takut, saudara. Takut apa, saudara kasih? Untuk meneruskan keturunan.
usiaku sampai sekian, sudah sekian, mencapai sekian. Terus akhirnya saudara, kalau orang yang ketakutan itu, saudara kasih, dia akan putus asa. Wes Tuhan, ndak apa-apa aku ndak punya anak. Ini hambaku, ini Eliezer saja, orang Damsyik ini. Yang kau berikan yaitu kepadaku. Ini saja, ini di ahli waris. Tuhan katakan tidak. Sekali Tuhan berfirman, firman itu tidak akan diubah. Amin saudara. Jadi itu. Sekali Tuhan berfirman, firman itu kebenaran dan tidak akan berubah-ubah. Orang Kristenlah yang berubah-ubah imannya, percayanya akan kebenaran firman Allah itu. Lantas Tuhan seret yaitu Abraham, keluar kamu dari ketidakpercayaan, dari ketakutan ini, dari yaitu keputusasaan ini, pandang ke atas. Tuhan katakan jangan takut, akulah perisai upahmu besar, sangat besar. Dimulai dengan ayat itu, tapi masih saudara dengar firman Tuhan berkali-kali, masih tidak percaya. Upahmu besar. Lantas pada hitunglah bintang-bintang itu segitulah keturunanmu. Aku tidak bisa ngitung. Lalu dikatakan maka ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham. Lalu percaya. Saudara, takut artinya kurang percaya. Saudara, coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-4 ayat 35 sampai 41. Tidak akan saya bacakan yaitu ayat 40 saja. Saudara baca selanjutnya nanti. Ayat 35 sampai 41, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya, tidak percaya? Takut menghadapi masalah, takut mendengar masalah, takut dengar berita-berita yang ada dalam dunia ini. Saudara, itu membuat takut. Dan dikatakan orang yang takut dalam ayat ini bukannya kurang percaya, tetapi siapa dalam ayat 40 tadi, tidak, mengapa kamu tidak percaya? Pada waktu menghadapi masalah, angin dan gelombang menimpa keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, ketakutan. Saudara, ini yang menghalangi kerja Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja karena rasa takut. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan baca di dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 14. Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 bagian A. Namun saya bacakan ayat 17. Maka kata hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, ayat 19. Kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kisah tadi murid-murid sedang menghadapi gelombang dan angin. Dalam perjalanan diterpa oleh masalah. Ketakutan mereka. Mengapa saudaraku kasih sampai mereka ketakutan? Dia berteriak-teriak kepada Yesus dalam menghadapi masalah. Dia tidak mengandalkan Tuhan.
Tuhan bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa saudara biasanya itu, saudara baca dengan seksama, biasanya Yesus yang mengajak murid, ayo kita naik ke bukit, ayo kita menyeberang. Tapi di sini bukan Yesus yang mengajak, tapi murid-muridnya. Saudara baca dalam Markus pasal yang keempat ayat 35-41 tadi. Dikatakan murid-murid membawa, ayo Yesus kita menyeberang. Justru dia yang membawa. Setelah dibawa saudara kasih Yesus di dalam perahu, dibiarkan basa Jawa digeledakno. Tidak dianggap. Banyak kali kita demikian. Kita mengundang Tuhan, mengundang Tuhan dalam hidup. Setelah kita undang, kita biarkan Yesus. Merasa kita mampu, merasa bisa, merasa hebat, merasa pintar. Saudara, itu terjadi. Takut karena tidak percaya. Dalam ayat tadi, di ayat 17 tadi dikatakan, hei kamu angkatan tidak percaya yang sesat ini. Ini kata-kata Yesus, ini kata-kata yang disampaikan kepada, ini kisah mengenai seorang bapak punya anak kena sakit ayan. Kalau sekarang itu epilepsi. Pada naik di atas bersama Petrus dan Yohanes, ya, yang 9 murid ada di bawah, ya, dan bapak ini membawa kepada murid-muridnya. Sudah didoakan, sudah diusir, tapi tidak sembuh. Saudara, sudah dibawa ke murid-muridnya, tidak sembuh. Rupanya kalau sudah baca dengan seksama, saudara, siapa yang tidak percaya di sini? Orang tuanya tidak percaya. Dikatakan murid-muridnya kurang percaya, tidak ada mujizat. Amin, saudara. Mujizat terjadi karena percaya. Murid-murid datang, Tuhan, kenapa? Karena kamu kurang percaya. Ini kata-kata kepada seorang bapak, ini kata-kata Yesus itu kata-katanya marah. Sampai kapan angkatan yang tidak percaya, dan berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus aku sabar terhadap kamu? Tuhan marah karena ketidakpercayaannya kepada kuasa Tuhan. Saudaraku kasih. Nah, kita lihat ini arti kurang percaya. Tidak percaya, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan. Karena kesulitan dan kesukaran, saudara, mengkikis iman orang Kristen di hari-hari ini. Karena kesulitan, kesukaran, beban begitu berat, masalah begitu berat, saudara. Bukannya mengkikis, saudara, tetapi menghancurkan iman orang Kristen. Sebagaimana dikatakan, saudara. Ya. Tadi pada akhir zaman terjadi kesulitan, kesukaran. Bukan hanya kesulitan, tetapi di mana banyak orang-orang yang gugur imannya. Dalam ejaan lama gugur imannya, dalam ejaan baru murtad. Jadi orang yang murtad itu berarti gugur imannya, hancur imannya. Murtad itu membuang iman, bukan pindah agama. Salah besar. Kalau saudara pindah lebih sungguh-sungguh, lebih kusuk, berarti saudara punya iman. Saudara, tinggalkan Tuhan, tidak pernah ibadah. Dan dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama itu, gugur imannya, hancur imannya karena kesulitan dan kesukaran. Saudara, Abraham hampir saja mengalami seperti itu. Dan ayat selanjutnya, mereka mengikuti ajaran-ajaran setan. Ajaran setan, tahu ajaran setan? Setan itu mengajarkan apa, saudara? Halo? Tolong. Setan mengajarkan apa?
Pernah setan mengajarkan saudara masuk surga? Kalau kamu kepingin cepat sugih, nah, ya kan? Kalau kamu ingin cepat kaya, nah seperti itu. Karena dia pembohong, bapak pembohong, dia mengajarkan yaitu kebohongan-kebohongan. Sekarang saudara marak, yaitu koperasi-koperasi yang bodong itu. Perumahan-perumahan yang bodong. Tahu bodong? Banyak, bukannya ratusan, tapi miliatan. Menipu. Ini kuasa iblis. Membunuh. Menghancurkan. Ini pekerjaan iblis, saudara. Halo? Banyak orang mengikuti pelajaran iblis itu membinasakan, menghancurkan, menipu, membunuh. Itulah iblis mengajarkan untuk membunuh. Adakah dalam ajaran kitab kita untuk membunuh itu baik? Dikatakan membenci aja itu sama dengan membunuh. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ini pekerjaan iblis dan sekarang sudah kita tidak rahasia lagi, sudah lihat itu di TV seperti itu. Bujuk sana, bujuk sini. Nipu sana, nipu sini. Saudara, ini karena apa? Takut. Kurang percaya, tidak percaya, menggigis iman. Saudara, takut tidak makan, takut usahanya bangkrut, takut yaitu masa depannya, takut dengan masa depannya. Sehingga saudaraku kasih tidak lagi mempercayai akan Tuhan Yesus Kristus. Iman itu mengerjakan mujizat yang luar biasa. Jadi di sini saudaraku kasih firman Tuhan, jangan sampai ketakutan kita itu menghalangi cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Jangan batasi kerja Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan dapat melakukan segala-galanya. Yang kedua, tidak akan terlalu lama di sini. Tadi pasal takut yaitu pasal 15 Kejadian. Yang kedua, kasih tawar hati. Tahu tawar hati? Hatinya tawar. Tadi dikatakan tidak lagi ada punya hati, punya belas kasihan, punya kemurahan, saudara. Tawar hati itu bimbang. Tawar hati itu bisa kecewa. Juga tahu karena tawar hati yaitu putus asa. Karena tawar hati sehingga ambil jalan pintas. Baca Kejadian pasal 16. Tadi 15, pasal 16 ayat 1 sampai 16. Karena tawar hati saudara menunggu janji Tuhan, tiba-tiba ambil jalan pintas. Siapa yang ambil jalan pintas? Sarai. Dia merasa tidak bisa membuat apa? Dia tidak bisa melahirkan lagi karena tua, lanjut usia, tidak mungkin. Makanya jalan pintas yang diambil oleh Sarah, dia ambillah yaitu pembantunya yang bernama Hagar. Sudah ini diberikan kepada suaminya. Saudaraku kasih, ibu-ibu mau diwayuh, tapi justru ini sama Sarah loh wayuan, itu loh ambilen jadi. Ya apa saudara? Itu jalan pintas. Mengapa Abraham mau dengan Sarah? Saudara, kalau saudara yaitu belajar firman Tuhan, Sarah ini anaknya raja, cantik. Tapi kenapa kok mau jadi pembantu?
oleh Raja Firaun diserahkan kepada Abraham karena saking Noah kali mbawandele. Cantik tapi bandel, ndak iso diurus, ndak dididik oleh Firaun. Sudah angkat tangan, diberikanlah kepada Abraham. Maka Abraham mau. Bukan jelek, saudara. Dan ternyata saudaraku kasih, Hagar yaitu mempunyai anak, melahirkanlah seorang anak laki-laki, namanya rupanya sekarang saudara, setelah sadar, oh berarti yang mandul itu adalah bukan Abraham. Ini jalan pintas yang diambil oleh Sarah. Karena tawar hati. Dan akibatnya karena jalan pintas ini saudara, saya dan saudara menanggung akibatnya, betul? Dari keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Sampai sekarang tidak akur kan? Bukan keturunan Ishak yang tidak akur. Saudara sekarang menerima akibatnya. Saudara, sampai sekarang gara-gara jalan pintas. Ya, coba baca ayat yang ke-16 ya. Pasal 16 tadi dikatakan, Kejadian pasal 16, coba kita baca sebentar. Usia Abraham itu berapa, saudara? Ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Umur 86 tahun. Pada waktu pasal 12 Tuhan berjanji kepada Abraham usianya berapa? 75. Berarti baru berapa tahun itu janji belum dikenapi? 11. Kalau 86 usia Abraham berarti usia Hagar itu 76. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa menanti menunggu itu memang suatu hal yang pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi karena kurang saudara tawar hati, bimbang, kecewa, saudara, ya, putus asa, membuat tidak sabar, menunggu janji Tuhan, kehilangan kesabaran, saudara. Ya, mandul artinya apa? Macet, betul? Tertutup, buntu, mampet, macet. Usaha saudara mampet, usaha saudara macet, tidak berjalan lagi. Banyak orang-orang Kristen yang ambil jalan pintas, tapi di sini jangan mau ambil jalan pintas. Amin. Jangan sampai saudara GPD Hosana Kali Putih Jemaat menghadapi masalah ambil jalan pintas. Jalan pintasnya kemana, saudara? Beberapa hari disampaikan oleh pendeta pembantu Theophilus. Mereka pergi ke orang pintar. Mereka pergi ke orang pintar. Saudara, mereka pergi ya ke tabib. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, itu akan membawa dampak hidup saudara kepada anak cucu cicit saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi ini jalan pintas. Mandul berarti macet, buntu, mampet. Ya. Jadi Sarai berusaha untuk jalan pintas. Berhasil? Halo? Sarai berhasil? Berhasil. Buktinya apa? Hagar melahirkan anak. Halo? Banyak orang pergi ke orang pintar loh. Saya juga mendapatkan sesuatu.
Tapi keberhasilan itu membawa yaitu masalah sampai akhir zaman. Sampai saya dan saudara menerima akibatnya. Tidak salah disalah no. Dibenci, dicaci maki. Ya kan? Itu gara-gara perbuatan jalan pintas tadi. Saudara. Nah, saudara kasih. Mungkin usaha saudara hari ini, pekerjaan saudara hari ini sedang mampet. Apakah saudara tawar hati, putus asa hari ini? Halo? Saudara? Saudara yaitu mengalami sakit tidak sembuh-sembuh. Saya lihat di TV baru-baru ini, sudah menghadapi masalah ekonomi berat, loro gak waras-waras. Seorang ibu yang usia 60 tahun pada waktu malam, Pak kamu tidur di kamar sana ya, saya di sini, jadi pisah kamar. 1 jam kemudian anaknya pulang dari kerja, dilihat sudah kendat saudara. Jalan pintas. Dia menghadapi ekonomi, sakit tidak waras-waras saudara. Jalan pintasnya apa? Gantung diri. Sebelum itu saudara lihat banyak orang-orang kena diabetes. Tidak waras-waras, kena paru, sakit paru-paru, dia keluar masuk ke rumah sakit opname berkali-kali, ke dokter ke sana kemari, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Minum obat, gantung diri, tidak sedih. Itu jalan pintas. Mereka selesai, tapi yang hidup bagaimana? Hidup ini susah berat, saudara. Seperti itu, semakin hari semakin sulit. Tadi saya katakan jalan pintas. Karena tawar hati. 2 hal inilah yang menghambat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup. Rasa takut, tawar hati, kecewa. Aku sudah berdoa rajin ke gereja, tapi aku tidak dapat apa-apa. Saudara, kunci utama untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan kuasa Tuhan, yaitu bangunlah iman kita. Saudara sudah punya iman, sudah punya pengharapan, punya kasih. Mari kita bangun iman kita. Kita bangun pengharapan kita. Kita bangun kasih kita. Dengan apa? Dengan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia pasal yang ke-37 ayat 17 sampai 20. Dikatakan tidak ada suatu apapun yang mustahil bagimu, dikatakan. Sebabnya pandanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan tanda-tanda ajaib. Tuhan akan memperlihatkan mujizat dan mujizatnya. Saudara, ya, kita baca saja. Saya mungkin keliru untuk mengucapkannya tadi. Yeremia pasal berapa tadi? 37. Ya, udah kita tinggal saja. Ini yang pertama, tiada
tiada sesuatu apapun yang mustahil. Untuk siapa? Untuk kita semua. Firman Tuhan datang kepada kita. Selanjutnya Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Amin. Selanjutnya Matius pasal 17 ayat 20 bagian C. Dikatakan tidak barang mustahil bagi Tuhan, tetapi ayat mengatakan, ya, takkan ada yang mustahil bagimu. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Amin. Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, sekarang saudaraku kasih, tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat, ya, serta kemuliaan kepada anak Tuhan, kepada kita semua pagi hari ini. Sekarang ada 3 hal, saudara, ya, yang perlu saudara ketahui dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Apakah saat ini saudara sedang menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Ini pertanyaannya, apakah saat ini saudara sedang menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Pertanyaan yang kedua, apakah yang perlu saudara lakukan selama menanti janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara menanti? Apakah yang perlu saudara lakukan selama ini untuk menunggu janji Tuhan tergenapi? Apakah seperti Abraham takut, putus asa? Apakah seperti Sarah yang tawar hati? Pada saat ini yang ketiga, saudara berkomitmen, saudara yaitu mengerjakan apa yang sudah dapat kerjakan, saudara bertindak untuk melakukan, untuk berbuat agar Tuhan dapat menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Arti mustahil tidak mungkin terjadi, tidak mungkin tercapai, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin terlaksana, itu mustahil. Tapi pagi hari ini saudara percaya, dengan iman saudara pasti terjadi, amin. Pasti tercapai, pasti terlaksana, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Kuncinya tetap percaya penuh kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan jangan sampai tawar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan saudara semuanya. Bukan hanya bagi Tuhan tidak ada barang mustahil, tapi bagi saudara yang percaya saat hari ini. Dan mungkin saat itu menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan, belum terselesaikan hari ini. Menghadapi masalah dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, bahkan sakit penyakit. Jangan putus asa, jangan tawar hati.
Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini, mau menyatakan kasih-Nya kepada seluruh yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, beriangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Jaga ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah kesulitan mendapatkan pertolongan. Haleluya. Mujizatnya selalu ada dan tersedia bagi untuk saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Disediakan bagiku, beriangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi saya, haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, beriangkat dan dipulihkan. Katakan bagi saya, bukan bagi Tuhan. Katakan bagi saya. Yang mustahil bagi saya, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Katakan bagi saya dengan iman. Haleluya. Katakan dengan iman, dengan haleluya. Mujizat masih ada. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari sembah Dia dengan percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengangkat saudara, memulihkan keadaan saudara jadi baik, jadi indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan dengan percaya. Haleluya, jangan putus asa. Jangan tawar hati. Jangan takut menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran ini. Percaya tiada barang
kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 6.000 tahun yang lalu Allah bertanya kepada Abraham, adakah segala sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Saat pagi hari ini Tuhan bertanya kepada jemaat GPI Hosana Kali Putih, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Haleluya, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat dalam hidup saudara hari-hari ini. Meskipun dalam keadaan dunia saat ini menghadapi banyak kesulitan, kesukaran, akan datang masa yang gelap, tapi bagi orang yang tak percaya kepada dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, ku yakin saat ini Tuhan telah berfirman kepada kita semuanya. Saat kau berfirman, kami bersyukur, berterima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami saat hari ini. Engkau tahu keadaan dunia yang saat hari ini Tuhan, yang semakin hari semakin menghadapi kesulitan dan kesukaran. Masa-masa gelap terjadi, tapi bagi kami Tuhan bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami, menuntun kami, untuk kami dapat mampu melewati semuanya itu. Dan kami dengan percaya dan berharap kepadamu, bergantung kepadamu, kami mendapatkan perlindungan, pertolongan, jaminan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hidup kami. Demikian pula penyataan pada saat hari ini melalui perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali peristiwa yang terjadi di Bukit Joljuta, yang menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kami di dunia ini. Semua sudah dikenapi oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Sebabnya kami menerima perjamuan kudus ini, mengingat kembali bahwa semua sudah ditanggung oleh dosa kami, masalah kami, kesulitan kami, sudah diselesaikan oleh Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni apabila kami ada dosa, sehingga kami boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Sucikan kami, pelayan-pelayan juga Engkau yang memberikan pengurapan, dan mulai menerima pelayan dengan sukacita, dengan baik dan benar bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami berkati roti dan anggur ini.
sebagai tubuh Yesus Kristus, kami yang makan dan percaya, yang sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan kami mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Kami mau terima perjamuan kudus, kami berkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian ini kornya lagi dengan iman. Ya, dan saudara akan menerima tubuh Yesus, darah Yesus. Kita akan makan bersama dan kita akan minum bersama. Saudara telah menerima tubuh darah Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Semua sudah dilayani, menerima tubuh dan darah Yesus. Tolong yang belum, angkat roti saudara atau tubuh Yesus di tangan kanan saudara ya.
Angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita yakin adalah tubuh Yesus. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat cawan ini di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, sebelum kita minum darah, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Patut kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya, Tuhan telah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang menuntun dan memberikan petunjuk hidup kita untuk mendapatkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Demikian pula Tuhan memberkati dengan perjamuan kudus untuk mempersatukan kita dengan Yesus sebagai tubuh Kristus dan sebagai kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pujikan sekali lagi Bapak Eliezer, maju ke depan dan berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita pujikan sekali lagi, mohon Ibu Remediati Nambunan maju ke depan dan berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Saat ini Tuhan, Engkau hadir melawat kami Tuhan, memberkati kami Tuhan, juga menambahkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau hadir melawat kami, orang-orang yang Engkau kasihi ini Tuhan. Kami berbahagia Tuhan, kami bangga Tuhan memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami Tuhan. Kalau kami melakukan suatu kesalahan, Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Di mana Tuhan, memang kami mengakui Tuhan, kepercayaan kami bahkan kasih semakin tawar di tengah-tengah kami. Tetapi Engkau Allah senantiasa hadir untuk mengingatkan kami Tuhan, dengan firman-Mu yang Engkau telah taburkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini kami yang hadir Tuhan, menikmati bait-Mu saat ini, kami merasakan kuasa lawatan-Mu Tuhan kepada kami. Kami semakin kuat Tuhan, semakin ditambah-tambahkan iman percaya kami, untuk kami tidak akan takut menghadapi kehidupan kami Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, mencukupi apa yang kami butuhkan Tuhan, apa yang kami perlukan. Engkau senantiasa ada dan ada di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Itu milik kami Tuhan. Itu janji-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Apa yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini, biarlah Engkau meteraikan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami kalungkan di leher kami Tuhan, sebagai perlengkapan Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan ini Tuhan Yesus. Dan kaki kami boleh berlari Tuhan kepada-Mu Tuhan, mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Betapa Engkau senantiasa ada bersama kami Tuhan Yesus. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Engkau selalu Tuhan ada bagi kami. Itu adalah kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami sudah merasakannya. Kebaikan-Mu tidak terhitung oleh kami Tuhan Yesus, tidak terhingga oleh kami Tuhan. Oleh karena itu, inilah kami Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Hanya ucapan syukur yang boleh keluar dari mulut kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ampuni saja kami. Ampuni kami Tuhan yang kurang percaya ini Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, kami boleh semakin percaya lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, semakin hari, semakin heran. Di minggu-minggu yang datang, Engkau persiapkan lagi Tuhan firman-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Biar kami semakin kuat Tuhan Yesus, semakin giat dan semakin berani Tuhan, bahwa kami Tuhan memiliki Allah yang kami setiap saat kami boleh datang mengadu kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan hati kami, Engkau kuduskan tangan kami Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Pelayan membawa kantong persembahan, kami persilakan. Sungguh ku bangga Bapa. Ingin ku persembahkan
Puji nama Tuhan. Sungguh siang hari ini kita mendapatkan lawatan Tuhan yang sungguh indah, mengingatkan kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Firman Allah datang membawa kita untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga hidup ini tidak dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu merasa Tuhan melawat Bapak Ibu? Amin, haleluya. Sungguh memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Ibadah pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Ahwila, persembahan keluarga Bapak Andi. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 5 ibadah wanita. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa, doa dimulai jam 10 pagi, jam 6 malam, jam 6 sore doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai setengah 7 untuk mengisi pujian minggu depan, yaitu pemuda dan remaja. Oleh sebab itu pemuda remaja yang ada nanti kita yaitu tinggal sebentar untuk latihan, karena beberapa pemuda remaja mulai minggu depan mereka akan ada di kampus, dan ada juga yang sudah ada di kampus. Kita bawa, dan tolong yang punya pra remaja, mari kita bawa supaya mereka juga, sebab apa? Ikut ibadah sekolah minggu sudah malu. Nah, tetapi ada wadah tersendiri yaitu pra remaja dan remaja, masuklah di situ. Sebab kalau kita tidak ngikut di situ, kita tidak dapat apa-apa ya. Remaja, pra remaja tidak. Begitu juga sekolah minggu ada wadah sendiri, supaya dari kecil kita punya wadah, kita punya yaitu penanaman iman ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah. Dan ini kan hari apa Bapak Ibu, hari-hari ini negara kita ada apa? Hari kemerdekaan. Itu tepat tanggal hari Rabu. Tepat hari Rabu itu tanggal 17. Namun di sini tadi ada yang mengatakan hari Minggu. Minggu aja kita rayakan, kita yaitu adakan. Nah, ada yang pesan memakai pakaian adat atau pakaian batik. Pakaian adat atau pakaian batik, dan pakaian yang terapa tadi, terheboh, nanti dapat penghargaan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya, tak tampung aja ya, tak tampung aja. Oleh sebab itu monggo besok Minggu kita bersukacita, kita negara kita merdeka, kita pun juga merdeka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan,
berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak datang, ya terutama mereka yang sakit. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha kita, pekerjaan kita serahkan mulai hari ini. Dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan semusim berlalu namun kau tetap pelihara. Saya mohon Bapak Bambang berdoa sebelum doa berkat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan luar biasa dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami merasa diberkati luar biasa melalui firman Tuhan tentang iman. Karena kami tahu banyak iman-iman yang gugur Tuhan. Banyak iman-iman yang jalan pintas karena masalah problem yang dihadapi. Kami bersyukur saat ini firman Tuhan boleh memberkati kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami pribadi lepas pribadi, setiap kami yang hadir. Terutama kami sudah dilawat dengan tubuh darah daripada firman-Mu, daripada Tuhan. Kiranya melalui tubuh darah boleh memberkati kami. Untuk sisa hidup kami boleh lebih hari lebih taat, lebih hari lebih setia beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami, setiap kami yang hadir. Kami pasti punya masalah problem yang berbeda-beda. Tuhan lawat pribadi lepas pribadi kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam masalah problem Tuhan sudah lepaskan. Dalam masalah kecemasan apapun Tuhan sudah kuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami yang tidak hadir saat siang hari ini Bapak. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah kembali memberi kesembuhan. Yang lemah kuatkan, yang mundur, gerakkan mereka kembali Tuhan. Boleh menyadari apa arti hidup yang sebenarnya, agar supaya hidup yang sisa ini menjadi hidup yang benar-benar layak dan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang rame-rame untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Mari Tuhan, kiranya kemerdekaan ini bukan hanya merdeka secara jasmani, tetapi merdeka secara rohani, karena kami tahu masih banyak terbelenggu dengan ikatan-ikatan yang mengikat kehidupannya. Nah, sebab itu mereka tidak merdeka secara rohani. Terima kasih Bapak memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo sampai yang terendah Tuhan. Para aparat yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati, terutama selamatkan tubuh jiwa roh mereka, supaya mereka juga menerima keselamatan seperti Tuhan berikan untuk kami yang saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang peduli, yang care untuk setiap kehidupan kami umat Tuhan yang sudah menjadi umat pilihannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Disebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, terimalah terlebih dahulu berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang sudah menjemput bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Untuk yang ada di balkon, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan lebih dahulu.